Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tirani Fir'aun, ada sekelompok jiwa yang tetap bersujud. Meski cambuk dan ancaman memburu mereka, cahaya iman tak pernah padam. Inilah kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Ketika langit belum terbuka, namun hati mereka telah terbakar oleh keyakinan. Selamat datang di episode 10, Keteguhan dalam Ancaman. Amarah penguasa yang terluka. Hari itu seharusnya menjadi hari kejayaan Fir'aun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para penyihirnya bersujud, rakyat tercengang, dan tongkat Musa menampakkan mukjizat yang tak terbantahkan. Kekuasaan Fir'aun diguncang di depan rakyatnya sendiri. Malamnya, Fir'aun berkumpul bersama para pembesar istana. Ia berbicara dengan suara keras dan marah. Musa ini sangat berbahaya. Ia telah menciptakan perpecahan. Sekarang, para penyihir pun berpaling dariku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Seorang penasihat menyarankan, "Wahai Fir'aun, bunuh Musa bila perlu, atau setidaknya siksa dan tekan pengikutnya, agar mereka tidak berani mendekat pada ajarannya." Dimulainya penindasan. Fir'aun mengeluarkan titah. Pengikut Musa harus diawasi dan ditindas. Pasukan kerajaan mulai menggerebek rumah-rumah orang Bani Israel. Mereka memukuli, menahan, bahkan menculik anak-anak lelaki. Nabi Musa dan Harun menyaksikan ini semua. Harun berkata dengan lirih, "Apakah ini akan kita biarkan?" Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan mata penuh keyakinan, "Bersabarlah, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa." Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Pengikut Musa tetap bertahan. Di bawah tekanan dan ancaman, banyak pengikut Nabi Musa alaihissalam tetap teguh dalam iman. Mereka mulai bersembunyi, saling menyampaikan pesan secara sembunyi-sembunyi. Sebagian dibawa ke istana untuk diinterogasi. Ada seorang wanita tua dari Bani Israel yang berkata, "Kami tidak takut pada Fir'aun. Kami telah melihat tanda dari Allah. Lebih baik mati dalam iman daripada hidup dalam ketakutan." Namun sebagian lain mulai ragu dan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sebelum engkau datang, kami telah disiksa. Dan setelah engkau datang, keadaan tetap buruk. Sampai kapan?" Dengan tenang, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu pemimpin di muka bumi. Lalu Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat." Quran Surat Al-A'raf ayat 129. Harapan di tengah kekejaman. Malam demi malam berlalu. Pasukan Fir'aun terus menyiksa dan menebar ketakutan. Namun iman para pengikut Musa mulai mengakar. Setiap kali mereka berkumpul diam-diam, mereka mengingatkan satu sama lain, "Jangan takut, Musa tidak berdusta, Allah bersama kita." Nabi Musa terus berdoa, "Ya Allah, kuatkan hati kami, tunjukkan kepada kami jalan keluar." Episode 11. Tanda-tanda azab awal dari teguran langit. Fir'aun membangkang, Allah mengirim tanda. Meski telah menyaksikan mukjizat di depan matanya, Fir'aun tetap menolak beriman. Ia justru makin menindas, memaksa para pengikut Musa bekerja lebih berat, dan mengintimidasi siapapun yang mencoba mengikuti ajaran Musa. Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui kebiadaban Fir'aun. Tunjukkan kepada mereka bahwa kekuasaanmu melampaui segala tirani." Maka mulailah tanda-tanda dari langit diturunkan. Bukan sebagai azab penuh, tapi peringatan awal bagi kaum yang sombong. Tanda pertama, banjir, langit mendung berhari-hari. Hujan deras mengguyur negeri Mesir, sungai Nil meluap. Banjir melanda ladang-ladang, banjir memutus jalan-jalan utama. Para petani tidak bisa bekerja. Rakyat Mesir mulai panik. Namun Fir'aun menuduh, ini ulah Musa dan Tuhannya. Mereka membawa petaka. "Tangkap Musa,"
Tetapi setiap kali Musa dihadapkan, air surut dan mereka membebaskannya kembali. Tanda kedua, belalang tidak lama berselang, ladang-ladang yang baru pulih diserbu gelombang belalang. Langit menghitam, suara kepakan sayap memenuhi udara. Gandum, kurma, dan buah-buahan hancur seketika. Pendeta istana berkata, "Ini bukan sihir, ini kemarahan langit." Rakyat mulai mendatangi Firaun dan memohon, "Berhentilah, biarkan Musa dan kaumnya bebas. Kita tak sanggup lagi." Tanda ketiga, darah. Setelah belalang, air sungai Nil berubah menjadi darah merah gelap. Orang-orang Mesir mencelupkan kendi dan keluar darah. Binatang mati, bau busuk menyebar. Namun saat Bani Israel mengambil air, airnya jernih dan segar. Firaun memanggil Musa dan berkata, "Berdoalah pada Tuhanmu agar ini berhenti. Aku bersumpah akan membebaskan kaummu." Musa berdoa, dan bencana pun berhenti. Namun setelah selamat, Firaun kembali ingkar. Firaun menarik kembali janjinya. Ia memerintahkan pasukannya memperketat pengawasan pada Bani Israel dan berkata dengan sinis, "Itu hanya kebetulan. Kami tak takut pada Musa." Allah murka. Dan kepada Musa Allah berfirman, "Kami akan terus menurunkan bencana kepada mereka, agar mereka sadar atau binasa." Episode 12, 5 azab berturut-turut. Kesombongan yang terbalas, langit Mesir tampak muram. Senyap yang aneh menyelimuti istana dan kota. Musa alaihissalam berdoa di malam hari, sementara Harun berdiri di sampingnya. Ketika peringatan tak dihiraukan, Allah tidak tinggal diam. Azab tidak turun sekaligus, tapi datang silih berganti. Seperti ombak yang mengikis batu kekuasaan sedikit demi sedikit. Azab pertama, banjir yang meluap-luap. Hujan turun terus-menerus. Sungai Nil meluap lebih besar dari sebelumnya. Rumah-rumah hanyut, binatang mati, dan sawah berubah menjadi rawa busuk. Pendeta istana berkata ketakutan, "Ini bukan hujan. Biasa, ini murka langit." Firaun yang mulai terguncang berkata, "Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Jika ini berhenti, aku akan bebaskan kalian." Musa berdoa dan banjir berhenti. Namun janji Firaun tetap hanya dusta. Azab kedua, belalang dalam jumlah tak terhitung. Beberapa hari setelah banjir reda, langit tiba-tiba gelap, dengungan, lalu datang badai belalang. Belalang menyerbu ladang Mesir, memakan semua tanaman yang tersisa. Pohon-pohon menjadi gundul, suara belalang seperti badai. Rakyat Mesir kelaparan. Firaun kembali panik. "Musa, hentikan ini. Aku akan taat." Musa berdoa, badai belalang pun sirna. Namun sekali lagi Firaun mengingkari janjinya. Azab ketiga, kutu dan serangga penyengat. Wabah berikutnya datang diam-diam. Tubuh-tubuh penuh gigitan, gatal yang tak tertahankan. Seluruh Mesir tercabik oleh serangga kecil. Istana tidak luput. Firaun bangkit dengan wajah penuh luka bekas gigitan. Namun ia menahan diri agar tidak terlihat lemah. "Kami tak akan tunduk." Musa terus sabar. Harun menghiburnya, kesabaran adalah kekuatan kita. Azab keempat, katak yang membanjiri negeri. Keesokan harinya, suara ribuan katak menggema di seluruh kota. Katak ada di mana-mana, di dapur, tempat tidur, bahkan di mahkota Firaun. Rakyat histeris. Suasana menjadi menjijikkan dan tak tertahankan. Namun Firaun tetap keras kepala. Musa berdoa lagi, katak pun hilang. Azab kelima, darah mengganti air. Air sungai dan sumur berubah menjadi darah. Tak ada air bersih untuk diminum. Orang Mesir terengah-engah kehausan. Namun Bani Israel tetap aman. Air mereka jernih. "Ini bukan sihir," kata salah satu pengawal Firaun. "Ini hukuman." Firaun tetap membangkang. Setelah 5 azab besar itu, Firaun justru memperketat pengawasan dan penyiksaan. Ia berkata dengan arogan, "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, tak ada yang bisa menundukkanku." Allah berfirman kepada Musa, "Jangan khawatir, wahai Musa. Sesungguhnya,
azab yang lebih dahsyat telah aku siapkan. Dari istana megah Fir'aun hingga tanah lapang Bani Israel yang sederhana, kita telah menyaksikan 3 babak besar kisah penuh hikmah. Di episode 10, Nabi Musa alaihi salam menunjukkan mukjizat yang menantang kesombongan manusia. Lalu, di episode 11, langit mulai menjatuhkan tanda-tanda peringatan. Banjir, darah, dan belalang datang satu persatu. Dan kini di episode 12, 5 azab dahsyat berturut-turut menimpa negeri Mesir. Namun Fir'aun tetap membangkang. Apa yang terjadi jika peringatan demi peringatan tak lagi didengar? Akankah langit membelah jalan bagi kaum yang tertindas? Ataukah murka Allah akan menyapu seluruh negeri? Jangan lewatkan kelanjutannya dalam episode 13, saat perintah Allah turun kepada Nabi Musa untuk memulai perjalanan hijrah terbesar dalam sejarah umat manusia. Tekan tombol like dan subscribe jika kisah ini menyentuh hatimu. Bagikan agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi dan mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.